Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja saya bacakan Injil pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Februari, hari sesudah Rabu Abu. Saudara-saudari, kata-kata Yesus penuh dengan paradoks. Apa yang dimaksudkan dengan paradoks? Paradoks adalah sisi-sisi yang nampaknya bertentangan, tetapi sebetulnya merupakan satu kenyataan, satu realitas yang utuh. Sisi yang nampaknya berlawanan, tetapi sebetulnya satu realitas yang utuh. Hidup kita sehari-hari banyak menunjukkan paradoks itu. Orang tua bekerja bersusah payah, bersakit-sakit demi orang yang dicintai. Seakan-akan orang kehilangan dirinya agar orang lain yang dicintainya menjadi hidup. Demi anak-anak, demi keluarga, kita berpayah-payah bekerja agar orang lain yang kita cintai itu hidup, berkembang, dan bertumbuh. Contoh yang paling luar biasa, contoh yang hebat dalam hal ini adalah hidup Yesus sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini. Dia menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, dia dibangkitkan untuk kehidupan dunia, untuk keselamatan dunia. Dan dia ingin itu kita lakukan juga ketika kita mau mengikuti dia. Dengan cara apa? Dengan cara menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti dia. Saudara-saudari, kedengarannya hal ini sesuatu yang berat. Tetapi coba kita perhatikan, sebetulnya kita sudah melakukannya setiap hari. Kita menyangkal diri. Kita ingin supaya hidup kita nyaman, enak, mudah, segalanya berjalan dengan baik. Tetapi ternyata kita harus bangun pagi-pagi, bekerja untuk keluarga, untuk orang yang kita cintai. Kita harus menyisihkan kesenangan-kesenangan diri, menyangkal diri setiap hari. Kita harus memikul beban-beban hidup setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan kita, susah payah kita, duka derita kita. Mungkin bagi mereka yang menderita sakit, harus memikul rasa sakit. Itulah salib setiap hari. Maka sebetulnya saudara-saudari, ajakan Yesus adalah ajakan hidup Kristiani. Hidup yang sepenuhnya, hidup dalam keikhlasan, kerelaan. Agar beban-beban hidup kita setiap hari memberikan buah-buah yang melimpah. Ketika itu dilakukan,
dengan sukacita dan keikhlasan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, hanya bisa kita lakukan kalau kita meneladan Yesus. Karena Dia sudah melakukannya untuk kita. Dan sebagaimana salibnya, penyangkalan dirinya berbuah dalam penebusan berkat kebangkitannya, maka salib hidup kita setiap hari juga berbuah. Berbuah di dalam diri orang-orang yang kita cintai, berbuah dalam hidup kita kalau kita melakukannya seperti Yesus juga melakukannya untuk kita, yaitu dengan kegembiraan, dengan keikhlasan, dan sukacita. Semoga masa pantang dan puasa ini menjadi masa penuh berkat bagi kita, agar kita diberkati dengan kegembiraan, keikhlasan, sukacita, dan rasa syukur. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.